Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, dengan Subki lagi di sini. Apa kabar ya? Oke, tentunya teman-teman semua sudah menikmati liburan panjang di masa Lebaran ya. Dan Subki juga ucapkan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Oke. Nah, teman-teman semua, di awal minggu ini yang mungkin saat ini sudah mulai kembali beraktivitas gitu ya, ada yang bekerja, ada yang sudah mulai bisnisnya ya, ada yang sudah mulai berdagang, macam-macam tentunya. Dan di video ini saya akan memberikan sebuah tips ke Anda, 5 tips yang penting nih yang sudah menikmati liburan panjang bersama keluarga ataupun orang-orang yang Anda sayangi ya. Nah, tentunya biasanya nih habis liburan kemudian kembali beraktivitas itu ada rasa-rasa seperti kayak agak-agak males gitu ya, sedikit ya, ataupun kayak masih ke bawah masa liburan gitu ya. Dan ketika hari hanya tiba, kita mulai bekerja atau beraktivitas, itu udah mulai mengeluh. Nah, jadi untuk teman-teman semua yang mungkin baru menikmati liburan panjang dan mulai beraktivitas kembali, ini ada beberapa 5 hal ataupun tips ya yang akan seperti sharingkan ke Anda yang sebaiknya Anda lakukan dulu sebelum mulai beraktivitas seperti biasanya ya. Apa aja? Kita akan bahas yang pertama. Hal pertama yang perlu Anda lakukan setelah liburan panjang adalah bersyukur. Ya, Anda perlu bersyukur karena sudah menikmati liburan panjang bersama keluarga. Ya, Allah masih memberikan Anda waktu untuk bersama keluarga dan tentunya Anda harus bersyukur ya. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan Anda pekerjaan. Ya, pekerjaan ataupun bisnis seperti biasanya sehingga Anda bisa mendapatkan penghasilan. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang mencari pekerjaan ya, sedangkan Anda sendiri sudah memilikinya dan sudah memiliki penghasilan tentunya ya. Karena Anda perlu tahu ya, di luar sana masih banyak loh orang-orang yang mungkin masih nyari kerja, bingung mau kerja apa. Nah, Anda sudah punya jalannya ya, sudah punya jalannya yang selama ini memberikan Anda penghasilan ya, baik itu bisnis, berdagang, pekerjaan. Jadi Anda harus bersyukur dulu ya, meluangkan waktu untuk bersyukur. Alhamdulillah masih diberikan pekerjaan yang memberikan Anda penghasilan yang bisa mencukupi keluarga Anda ya. Jadi jangan sampai mengeluh, kebalik ya, Anda harus bersyukur. Oke. Kemudian hal yang kedua adalah say hello dan sharing. Nah, ini penting banget tentunya ketika Anda berbisnis ataupun bekerja ataupun beraktivitas gitu ya. Anda pasti memiliki yang namanya kerabat kalau di kantor ya. Nah, jadi Anda bisa say hello dulu sama kerabat Anda, saling cerita tentang bagaimana Anda liburan gitu ya. Mungkin sharing-sharing pengalaman menarik, tempat-tempat liburan yang mungkin pernah Anda kunjungi dan Anda sharing ke teman-teman Anda. Atau kalau misalnya Anda berbisnis, tentunya Anda punya market ya, punya customer, punya calon customer, ataupun orang-orang yang sudah pernah membeli produk atau jasa Anda, atau customer sekali lagi ya. Nah, Anda bisa say hello ke mereka, halo apa kabar gitu ya, gimana liburannya ya. Ataupun Anda cerita sedikit mengenai liburan Anda. Kalau Anda misalnya liburannya kebetulan ada pengalaman yang unik gitu ya, Anda bisa say hello dulu, jadi saling berkomunikasi dulu ya. Jadi biar ada aura semangatnya lagi karena setelah liburan gitu ya. Kemudian setelah Anda say hello dan sharing-sharing gitu ya sama teman-teman ataupun customer ataupun calon customer Anda, atau kalau di bisnis online itu list Anda gitu ya, Anda mulai membangun spirit dan momentum lagi ya. Nah, jadi Anda harus mulai kembalikan lagi semangat-semangat Anda ketika Anda berbisnis, bekerja gitu ya. Dengan cara apa? Dengan mulai membuka lagi semua dream book Anda ya, impian-impian Anda yang sudah dituliskan gitu ya. Karena biasanya nih kalau liburannya kepanjangan gitu ya, atau apalagi sampai pulang kampung yang udah lama nggak pulang kampung, ini udah mulai lupa lagi nih ya. Karena masih ke bawah suasana liburan. Jadi Anda harus mengembalikan dulu momentum semangat Anda atau spirit Anda dengan cara apa? Ya tentunya melihat hal-hal yang Anda inginkan, impian-impian Anda yang belum terselesaikan. Jadi biar semangat lagi. Ya, kalau saya sendiri itu biasanya karena memang saya punya dream book, baik itu di rumah ataupun dream book pocket atau yang di kantong. Saya selalu kadang kalau di waktu luang buka ya dream book pocket saya yang ada di dompet. Jadi saya selalu lihat apa yang saya inginkan, apa tujuan saya gitu ya. Jadi saya selalu bersemangat lagi. Atau misalnya saya pergi ke mall gitu ya, biasanya saya pergi ke mall ataupun ke tempat-tempat yang eksklusif dan saya lihat barang-barang yang wow di sana gitu ya. Kayak misalnya ya, kalau misalnya untuk yang mungkin ingin sekali punya mobil gitu, bisa ngeliat mobil-mobil yang baru, yang keren-keren gitu ya. Jadi Anda semangat lagi gitu ya. Karena Anda tahu ya, di tempat Anda bekerja Anda punya penghasilan. Dan untuk membooster penghasilan Anda sudah tahu caranya, tinggal Anda harus punya semangatnya dulu kan gitu
ya. Jadi Anda membangun momentum lagi gitu ya. Mungkin melihat juga sekitar market Anda apa yang kira-kira bisa dioptimalkan. Tentunya Anda harus membangun tadi itu ya, spiritnya dulu dengan membuka kembali impian dan goal apa yang Anda inginkan dari apa yang Anda kerjakan. Ya. Jadi kalau misalnya Anda udah semangat lagi nih, nah udah kembali lagi seperti biasanya, baru nanti akan bisa dilanjutkan ke aktivitas normal Anda. Tapi sebelum itu, setelah Anda membangun spirit dan momentum, Anda lihat dulu ya, sebelumnya mungkin Anda sudah punya perencanaan gitu ya, selama setahun ke depan, sebulan ke depan, dan kepotong sama liburan. Jadi Anda bisa lihat lagi kemarin sampai mana planning saya atau rencana kerja saya. Kalau misalnya Anda sudah mulai lupa atau misalnya sudah mulai teracak-acak, Anda mulai rencana kerja baru. Apa yang akan saya kerjakan nih setelah liburan ini? Ya, kan tadi udah kembali lagi semangatnya, gitu ya, udah kembali spiritnya. Anda bikin rencana kerja baru lagi, ya. Anda mulai bikin lagi planningnya hari A, hari B, gitu ya. Kemudian juga tanggal berapa, apa yang akan Anda jual, gitu ya. Ataupun misalnya seperti apa strategi bisnisnya, gitu ya. Kemudian bagaimana pengaturannya, rencananya, ya, semuanya Anda atur, ya, sehingga Anda sudah membuat rencana kerja baru untuk mendapatkan atau mencapai tadi, ya, impian-impian dan goal Anda yang Anda inginkan dari apa yang Anda kerjakan. Oke, nah kemudian setelah bersyukur, say hello, gitu ya, sudah mulai enak suasananya, kemudian membangun spirit Anda kembali, udah mulai menggebu-gebu lagi, gitu ya. Kemudian Anda membuat rencana baru massive action kembali. Jadi Anda mulai action lagi, kerja seperti biasanya. Karena pasti berbeda. Kalau misalnya Anda habis liburan langsung action, langsung kerja, itu pasti mulai gagal fokusnya banyak deh ya. Jadi Anda kurang fokus. Tapi kalau tadi sudah melewati 4 proses tadi yang sebelumnya kita bahas, baru selanjutnya Anda mulai massive action. Action sebanyak-banyaknya dari apa yang Anda sudah rencanakan atau planningkan, sehingga Anda akan bekerja dengan memiliki rencana yang jelas, tujuan yang jelas kembali. Oke, nah teman-teman semua, itu adalah 8 menit tips dari saya, 5 tips yang perlu Anda lakukan setelah ada liburan panjang sebelum Anda mulai beraktivitas seperti biasanya. Oke, jadi sehingga nanti apa yang Anda kerjakan, dan ketika Anda bekerja Anda sudah mulai kembali bersemangat lagi. Karena kalau Anda bekerja nggak semangat, kerjanya akan asal-asalan, hasilnya nggak akan maksimal, dan yang pasti nanti efeknya itu banyak. Customer Anda komplain, customer Anda nggak puas, dan banyak lagi lainnya. Ya, oke teman-teman semua, semoga bermanfaat 5 tips ini, dan jangan lupa untuk subscribe di channel saya karena kedepannya akan banyak hal yang akan saya sharingkan, gitu ya, baik mengenai tips bisnis online dan hal-hal yang tentunya akan membantu bisnis Anda, ya, tentunya lebih optimal lagi. Oke, terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.